Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasi Fitriasari dengan NIM 1422011 dari Book 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada acara ke-8 kali ini, kita akan melakukan layout dengan menggunakan aplikasi Kicis. Nah, langkah pertama, kita bisa membuka peta pada acara 7 kemarin, lalu kita klik project, kita pilih yang layout manager, di sini kita klik yang create. Nah, di sini kita akan mengganti namanya menjadi layout acara 8, lalu kita klik OK. Kita bisa gedein layarnya. Lalu kita klik kanan pada layar putih ini, kita ke Page Properties. Di sini kita akan mengganti size pada kertasnya menjadi A3. Nah, selanjutnya kita ke klik Grids untuk menambahkan garis bantu. Caranya, pada yang horizontal ini kita bisa klik Add New Grid. Nah, di sini kita akan mengganti angkanya menjadi 10 dan seterusnya. Nah, di sini garis bantunya sudah jadi seperti ini. Tadi saya memasukkan angka pada horizontal quotes-nya itu ada angka 10, 20, 3, 50, 277, 87, dan angka pada vertical quotes-nya itu ada di 30, 40, 80, 80, dan seterusnya. Selanjutnya, kita bisa memberi kotakan atau polygon dengan cara klik accept, lalu kita add rectangle. Nah, di sini kita bisa menarik garisnya seperti ini. Nah, lalu kita ke style, lalu kita ke symbol fill. Nah, di sini kita bisa menambahkan ketebalan menjadi 5. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan rectangle lagi di sebelah kanannya. Seperti ini. Lalu kita ganti ketebalannya menjadi 5 juga. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jangan lupa kita juga menambahkan satu kali lagi rectangle di dalamnya seperti ini. Lalu kita ganti ke ukurannya menjadi 5. Nah, hasilnya itu akan seperti ini untuk uh, kotakan pada peta. Nah, selangkah selanjutnya kita akan memasukkan peta pada acara 7 kemarin pada layout. Caranya dengan klik add a new map to the layout, lalu kita drag seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan skala pada peta. Di sini saya menggunakan skala 75.000. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa menggesernya agar lebih rapi dengan cara klik yang move item content. Nah, kita bisa menggesernya seperti ini. Kita akan menyesuaikan. Selanjutnya kita bisa mengganti uh, koordinat sistemnya menjadi WGS 84 UTM John 49S. Nah, di sini sesuaikan dengan peta daerah masing-masing. Lalu kita uh, pilih yang grid. Kalau kita tambahkan grid, nah di sini kita klik yang modify grid. Lalu kita ganti yang grid type-nya menjadi cross. Kalau nanti kita ganti CRS-nya menjadi UTM zone tadi. Lalu kita ganti intervalnya, saya pakai interval 4000 seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke ke line style, lalu kita pilih warnanya menjadi warna merah. Oke, selanjutnya, lalu kita akan checklist pada draw koordinatnya. Selanjutnya, kita ganti yang formatnya menjadi decimal with suffix. Lalu kita bagian left, yang horizontalnya kita ganti yang vertical ascending. Lalu yang bagian right juga kita ganti yang vertical ascending. Lalu kita akan mengganti fontnya menjadi uh, Times New Roman. Oke, kita akan mencari fontnya Times New Roman. Lalu kita pilih yang bold dengan size-nya 12. Kita klik OK. Lalu kita akan menolkan pada koordinat precision-nya. Langkah selanjutnya kita akan membuat logo dengan cara kita pilih yang add a new picture layout seperti ini. Kita bisa sesuaikan. Selanjutnya kita bisa klik. Lalu kita masukkan logo. Lalu kita bisa open. Nah, di sini kita akan menyesuaikan ukuran logonya pada layout.
Nah, apabila sudah dirapikan seperti ini logonya, selanjutnya kita akan menambahkan tulisan di bawah logonya. Kita klik yang add a new label, tarik aja seperti ini. Lalu kita ganti namanya menjadi jurusan teknik lingkungan. Kita rapikan dulu, lalu tambahkan fakultasnya di bawahnya. Selanjutnya kita bisa ganti fontnya menjadi Times New Roman, di bold, fontnya 12, klik OK. Lalu kita centerin seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa memberi garis batas hitam ini. Tadi caranya dengan cara kita bisa drag dari atas untuk memberikan garis bantu. Lalu kita tambahkan yang kita bisa menambahkan pada add polyline. Lalu kita bisa mengubah ketebalan garis ini menjadi 0,5. Lalu kita bisa menambahkan tulisan peta penggunaan lahan di bawah ini dengan cara kita bisa klik lagi ya. Seperti ini kita ganti namanya menjadi peta penggunaan lahan. Lalu kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kita bold fontnya 12 seperti ini. Lalu kita center. Selanjutnya kita akan memberikan keterangan nama kabupaten dan provinsinya. Kita bisa klik kanan, copy, lalu kita bisa paste dulu. Kita sesuaikan dulu, seperti ini di bawahnya. Lalu kita ganti namanya, karena PT yang saya gunakan itu berada di Kabupaten Semarang. Kita ganti namanya. Lalu ganti Semarang. Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Seperti ini. Lalu kita ganti fontnya menjadi biasa dengan size-nya 10. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita bisa merapikan lagi. Selanjutnya kita akan memberikan garis tepi hitam lagi di bawah sini dengan cara kita klik yang add polyline. Kita tarik garisnya aja ke garis batasnya. Lalu kita sesuaikan untuk ukurannya menjadi 5. Nah, hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat skala batang. Sebelumnya kita akan membuat arah utara dulu. Kita bisa seperti ini, tarik aja. Lalu kita akan menyesuaikan. Selanjutnya kita akan copy paste tulisan. Lalu kita ganti menjadi tulisan utara seperti ini. Lalu kita akan menyesuaikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulisan skala pada peta. Kita bisa membuat kotakan. Lalu kita tulis saja skala pada peta karena saya menggunakan skala 75.000. Nah, setelah itu kita bisa menyesuaikannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat skala bar dengan cara klik add a new skala bar to the layout. Lalu kita bisa tarik kita drag seperti ini. Selanjutnya
yang stylenya kita pilih yang single box, lalu yang eh, label unitnya kita ganti sesuai dengan peta kita. Saya menggunakan 625 seperti ini. Selanjutnya kita ke segmen dan bagian rack-nya kita tambah menjadi 5 seperti ini. Kita bisa rapikan dulu seperti ini. Selanjutnya kita ke bawah, lalu kita ke display. Nah, pada display yang ke label marginnya kita ganti menjadi 1. Selanjutnya ke font dan color, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kita cari fontnya Times New Roman. Font yang kita gunakan adalah 12. Setelah itu, kita bisa rapikan lagi. Lalu, kita bikin garis bawahnya seperti ini. Lalu kita membuat polyline untuk ke batas seperti ini. Nah, lalu kita sesuaikan lagi untuk ukurannya, yaitu 5. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulisan disusun oleh. Caranya kita bisa copy paste aja dari tulisan di atas seperti ini untuk memudahkan dalam penulisannya. Selanjutnya, apabila sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa membuat keterangan di bawah sini dengan cara klik a new legend to the layout. Lalu kita bisa tarik seperti ini. Selanjutnya, pada titelnya kita ganti menjadi keterangan. Selanjutnya, pada auto update-nya kita bisa unchecklist. Nah, selanjutnya kita bisa yang klip ini, kita bisa hidden. Lalu, kita bisa menghapusnya dengan cara di klik yang strip merah. Lalu kita bisa merapikannya lagi. Nah, hasilnya kalau sudah dirapikan akan seperti ini. Selanjutnya kita ke font, ke titelnya. Kita ganti menjadi Times New Roman. Fontnya yang bold, size-nya 12, kita bisa klik OK. Selanjutnya ke item font, lalu kita ganti menjadi Times New Roman. Kita cari fontnya yang Times New Roman. Lalu kita yang pilih yang reguler, fontnya 12, klik OK. Selanjutnya kita ke kolom, kita pilih yang kedua, lalu kita ke spacing. Yang kolom space-nya itu kita bisa ganti, kita sesuaikan aja. Seperti ini. Selanjutnya, kita ke legend lagi, kita atur yang jalan itu berada di atas sungai. Nah, seperti ini. Kita bisa menarik seperti ini. Lalu kita, nah, selanjutnya kita akan membuat kontur. Nah, di sini kita akan merapikan lagi yang kolom space-nya. Selanjutnya kita akan membuat kontur dengan cara klik yang polygon, lalu kita akan membuat kontur. Seperti ini. Nah, hasilnya kan seperti ini. Lalu, apabila tadi sudah seperti ini, lalu kita bisa mengganti warnanya ke main properties. Tadi kita ganti warnanya, kita pilih yang stroke color-nya, kita ganti menjadi warna oranye. Lalu, dengan ketebalannya, uh, jadi dengan ketebalannya itu 5, lalu kita bisa copy paste pada dalam yang kontur ini dengan ketebalannya lebih kecil, yaitu kita menggunakan ketebalannya di 3. Lalu, kita akan membuat tulisan indeks konturnya dengan cara kita pilih yang rectangle, lalu kita bisa membuat kotakan kecil seperti ini. Lalu kita ke style, kita pilih yang simple fill pada um, simbol layarnya, kita pilih yang simple fill, lalu kita pilih yang fill colornya. Kita ke pilih yang file style-nya solid, lalu kita ke stroke color-nya, kita ganti warnanya menjadi warna putih seperti ini. Lalu kita bisa menyesuaikan seperti ini. Nah, kita akan lihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulisan angka di sini dengan cara kita bisa copy paste saja dari, kalau nggak kita bikin lagi aja.
kita pilih yang ini, lalu kita tulis menjadi misal 100. Lalu kita pilih yang font, kita ganti menjadi Times New Roman. Kita pilih Times New Roman, lalu kita pilih yang biasa aja, reguler, lalu kita pilih banyak 10. Nah, seperti ini, kita bisa merapikannya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Selanjutnya, tadi kita bisa memberikan nama konturnya seperti biasa dengan cara kita bisa kopas saja dari teks. Lalu, kita akan membuat sumber dan sistem proyek koordinat pada peta. Langkahnya juga sama, kita bisa kopas aja seperti ini. Selanjutnya, kita bisa membuat garis batas bawahnya. Kita ke polyline, kita tarik garisnya aja. Lalu kita ganti. Nah, itu kita bisa menambahkan insert di bawahnya. Kita bisa copy aja. Lalu kita seperti ini, kita ganti. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan rectangle di bawahnya seperti ini dengan cara kita klik yang accept, lalu kita rectangle, lalu kita tarik aja seperti ini. Lalu kita tambahkan satu lagi di dalamnya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan insert pada daerah. Selanjutnya kita klik yang map 1, lalu kita pada layers, kita checklist yang lock layers dan lock style for layers. Lalu kita bisa back ke ini, lalu kita pilih yang Open Data Sort Manager. Lalu kita bisa memasukkan file SHP pada Indonesia Kabupaten yang ini. Lalu kita bisa open, lalu kita add, kita bisa close. Nah, ini bisa unchecklist saja semuanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan file SHP laut dengan cara kita klik layer, create layer, lalu kita ke new save file layer. Kita pilih yang file name-nya, kita ganti menjadi laut. Lalu kita bisa klik save. Lalu kita pilih yang geometri type-nya itu dengan polygon. Dengan ininya kita pilih yang UTM Zone S. Kalau kita ganti jadi keterangan, kita bisa add to fill list, lalu kita bisa klik OK. Lalu kita ke Google Editing, kita bisa melakukan digitasi. Lalu kita ganti ID-nya 1, ini menjadi keterangannya di Laut Jawa. Karena di sebelah utara itu merupakan Laut Jawa. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa atur aja ininya untuk layer Indonesia itu berada di atas laut. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan pada layer Indonesia. Lalu kita ke properties. Kita pilih yang simbologi, kita pilih yang kategoris. Lalu kita kolomnya, kita pilih yang kabupaten. Lalu kita ke classify. Kita bisa Ctrl A. Lalu kita klik kanan, change color.
Jadi kita akan mengganti warnanya menjadi warna putih. Klik OK. Lalu kita akan mencari eh, daerah kita. Karena saya menggunakan daerah Semarang, lalu kita akan mencari daerah Semarang. Daerah Semarang. Oh, Semarang nih. Lalu kita klik kanan, kita change color, kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Seperti ini. Kita klik OK. Selanjutnya kita bisa apply dulu. Nah, lalu kita ke label, kita pilih yang single label, kita pilih yang single label, pilih yang kabupaten, lalu kita ganti teksnya menjadi Times New Roman. Times New Roman dengan font 10, lalu ke format, ke buffer, kita cek saja, lalu bisa ke apply. Nah, seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita mau melakukan ke layer laut. Properties, kita ke simbologi, kita pilih yang warnanya, kita ganti warna lautnya jadi biru, klik OK, apply, lalu kita ke label, ke single label, kita ganti namanya menjadi keterangan, teksnya kita ganti yang Times New Roman. Pokoknya 10, buffer, cek saja yang draw, lalu kita apply, oke. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya, kita akan ke layout lagi. Kita akan mengedrag dengan cara klik yang add a new map to the layout. Kalau kita bisa tarik aja untuk menambahkan insertnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan skalanya. Nah, ini skalanya apabila sudah disesuaikan, selanjutnya kita akan menyesuaikan lagi untuk koordinat sistemnya. Lalu, kita tambahkan grid, kita ke modify, kita pilih yang cross, lalu kita pilih, saya akan masukkan intervalnya itu 20.000, ini juga 20.000. Lalu kita ke line style, kita pilih warnanya merah, lalu kita bisa back lagi, lalu kita pilih yang draw koordinat, kita ganti yang decimal with suffix, kita pilih yang levelnya itu vertical ascending, ini juga ganti vertical ascending, lalu kita fontnya ganti Times New Roman. Kita cari font Times New Roman-nya. Mana nih? Nah, kita bold, lalu kita klik OK, lalu kita ganti ininya koordinat presnya di 0. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, uh, sekian video tutorial dalam acara 8 ini terkait penggunaan aplikasi QGIS dalam membuat layout. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.